khusus kepada kita. Kemudian amalan yang lain selain puasa juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ganjaran pahala. Amin. Dan semoga kita juga nantinya bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kemudian kepada orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau. Para sahabat mesti semua ya kami hormati, kemudian para santri yang kita banggakan, kemudian pada satu misi seperti hormati juga kepada tim juga kita berterima kasih untuk berjalannya acara, yakni acara buka bersama, kajian dan buka bersama ya di sore hari ini di Pondok Al-Muslimin Putra di Masjid Al-Aqsa. Baik, maka dari itu ya, MC akan membuka ya, acara sore hari ini dengan bacaan basmalah. Mari kita baca semua bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, memberikan barokah, memberikan sakinah, ketenangan dalam diri kita, dan juga tentunya ganjaran pahala doa para malaikat. Kemudian yang kedua kita lanjutkan yakni sesi tilawatul Quran. Ya, insyaallah akan dibawakan yang dibacakan oleh salah satu dari kalangan santri, yakni kepada saudara Usama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم ونحن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, jazakallahu khair kepada Salah yang telah membacakan Al-Quran kepada kita semua. Semoga kita bisa memenuhi menghayatinya, kita daburinya, kita bisa melaksanakan apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salah satunya acara inti yakni kajian menjelang iftar, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Sarbianto. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan sore hari ini kita dapat bermuajah kembali. Mudah-mudahan di dalam majelis sore hari ini banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Alhamdulillahirabbil alamin. Suasana Ramadan memang lain dari yang lain. Suasana Ramadan menjadikan hati siapapun menjadi lembut, menjadi mudah tersentuh dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sewaktu saya kesini ada cekatan pembagian takjil anak-anak SD. Yang ini merupakan sebuah metode pendidikan yang bagus, menanamkan berbagi, meraih barokah di dalam bulan Ramadan. Terlepas daripada hal tersebut, karena yang diberi adalah siapapun yang lewat, kadang tepat sasaran, kadang salah sasaran. Yang kebetulan saya lihat di depan saya adalah anak-anak muda naik pickup, duduk di belakang, ada 6 orang, dikasih satu. Karena saya mengejar waktu, saya langsung. Sebelum saya maju pickup tadi yang bawa anak tadi, ternyata sebagian ada yang puasa, sebagian yang tidak.
Yang tidak, dengan malu-malunya buka bungkusan dan dimakan. Tetapi yang perlu saya sampaikan, inilah keberkahan Ramadan. Kebahagiaan ditebar untuk siapapun, bukan hanya mereka yang mentaati Allah. Orang yang taat kepada Allah saja masih Allah limpahkan keberkahan Ramadan, agar supaya Ramadan yang nikmat ini bisa mereka rasakan kehadirannya. Dan ternyata seperti itu. Ramadan penuh dengan kebaikan. Ramadan menebar kebajikan dan dirasakan oleh semua orang. Suasana Ramadan ini hanya ada setahun sekali. Artinya kita sudah berjalan separuh perjalanan. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Apakah Ramadan yang sudah berjalan ini sudah memberikan efek dampak kebaikan untuk kita? Semakin memberikan kekuatan kepada kita untuk berpegang teguh dengannya, atau kita masih ragu-ragu, atau kita masih bimbang, atau kita masih gampang, saya ini mau menjadi umat Islam atau tidak, atau mau menjadi umat Islam tapi yang santai-santai saja. Nah, kalau Ramadan yang sudah berjalan setengah bulan ini mampu menjadikan kita punya komitmen, kita punya kekuatan beriltizam dengan baik, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena kita termasuk orang-orang yang Allah karuniai kebaikan Ramadan. Tetapi ketika mungkin keberkahan Ramadan ini belum kita rasakan kehadirannya, perilaku kita belum tersentuh dengan kebaikannya, hati kita belum terdorong untuk semakin tekun, semakin giat melakukan ketaatan ibadah, maka kita harus banyak mendekat kepada Allah Ta'ala, harus banyak meminta ampun kepada Allah Ta'ala, karena kelemahan diri kita. Kita sudah lemah, diberi Ramadan kok masih tidak ada interaksi yang hebat. Ini harus kita perkuat, harus kita tingkatkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Berarti ini yang harus selalu kita mohonkan kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Minta kepada Allah agar supaya kita dikencangkan, dilengketkan dengan hidayah. Tuba liman hudiyal Islam. Beruntung orang yang di dalam hidupnya Allah kasih hidayah. Nah, apa ciri-ciri daripada hidayah? Ketika kita mendapatkan hidayah, itu merupakan nikmat yang utama yang harus kita cari. Karena siapapun kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, ia akan selalu berpegang teguh dengan Allah, kebenaran al-Islam. Inilah
yang harus selalu kita utamakan. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah, ini merupakan harta yang besar sekali, yang utama sekali. Orang yang mendapatkan hidayah, insya Allah dijamin kehidupannya barokah, manfaat, terlimpah rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka catatan kita, kalau 15 perjalanan hari ini komitmen kita, iltizam kita terhadap dinul Islam ini lemah, artinya kebaikan mana lagi yang akan bisa memperkuat jiwa kita untuk menjadi lebih baik kalau yang seperti ini saja kita masih lemah juga. Man hurima khairaha faqad hurim. Jangan sampai seperti itu. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan Ramadan, maka memang sesungguhnya ia memang terhalangi dari kebaikan. Suasana Ramadan masih menghalangi kita untuk sholat berjamaah di masjid, untuk tidak berlomba, tidak masbuk, untuk berlomba selalu memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Dan artinya selalu dan selalu di bulan Ramadan ini menjadi yang terbaik untuk kita saja. Jadi yang paling utama untuk diri kita. Karena Ramadan ini adalah merupakan Ramadan yang Allah anugerahkan untuk siapapun yang menginginkan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang diutamakan. Orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memiliki jiwa, memiliki peri kehidupan yang pertama. Idza dakhala nurul qalba insyaraha wa fasaha. Kalau seseorang itu hatinya sudah dimasuki nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah, jadi insyaraha wa fasaha, maka hatinya akan lapang, hatinya akan puas. Artinya tidak sempit lagi dengan ajaran-ajaran Islam syariat-syariatnya ini. Dia tidak menjadi kerdil kayak dipasung, tidak. Tetapi sesungguhnya dengan ajaran Islam ia akan semakin bebas, semakin luas, semakin geraknya luar biasa. Artinya semakin jembar. Jadi dia tidak akan merasa terhimpit. Islam itu indah, Islam itu nikmat. Jadi sholat 5 waktu memang kita harus tepat. Nah seperti itu bukan menjadikan kita terpasung, terkekang, tetapi memang itulah kebaikan Islam, keberkahan Islam untuk kita semuanya. Kalau kita rajin mendatangi sholat 5 waktu, itu nanti akan terlimpah curahkan keberkahan dalam hidup kita. Jadi kalau orang itu mendapatkan hidayah Islam, seluruh ajarannya, seluruh kebaikannya itu akan mendorong seseorang membawa kepada perilaku kehidupan yang lebih baik lagi. Satu contoh, ada kabar
ada pejabat mengadakan tasyakuran, namanya tasyakuran, potong tumpeng, dilaksanakan pada siang hari 1 Ramadan. Ketika disadarkan dosanya ini puasa, kau suruh makan. Nah, artinya itu menjadikan pelajaran bagi kita, dan itu ada sisi yang lainnya. Artinya bahwasannya ketika seseorang itu belum mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, sensitivitasnya tidak peka, tidak sensitif lagi. Nah, ini bulan Ramadan, orang kafir saja ngerti. Mbok yo, kalau tasyakuran, namanya tasyakuran, mbok yo nanti menjelang buka. Kalau memang potong tumpeng itu menjadi tren, ya sudahlah, potong kita saja, mesti tidak begitu. Nah, inilah yang dinamakan berkah. Jadi berkah itu bukan hanya sesuatu yang kelihatannya wah, tetapi keberkahan itu akan bisa melahirkan kebaikan, kebajikan seterusnya. Jadi ketika cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk di dalam dada kita, hati-hati kita semuanya, ajarannya syariat Allah Ta'ala itu akan insyaallah wal fasaha, di dada kita itu akan jembar, tidak sempit. Kalau memang kita diajak untuk sholat jamaah tepat waktu, itu tidak akan menjadikan kita ribet dan lain sebagainya. Nah, adakah alamat tanda-tanda ketika dada kita sudah seperti itu? Kalau tandanya ada 3. Yang pertama adalah al-inabatu ila daril khulud. Jadi ketika seseorang, saya sudah mendapatkan hidayah Allah, apa yang bisa kita rasakan? Hubul akhirah kita itu semakin kencang, semakin kuat, semakin mengakar. Jadi kenapa kita melakukan hal-hal yang seperti ini, tolakul ilmi, sedangkan orang-orang sudah kesana kemari, teman-temannya sudah bisa ini, bisa itu. Tetapi ketika itu merupakan perbuatan yang hanya berkisar masalah dunia saja, orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkecil hati. Biarlah teman saya bisa ini, bisa situ, bisa sudah kemana-mana, sudah melancong ke sana kemari. Ditanya, kamu rekreasi kemana aja? Saya rekreasi ke Bali, saya rekreasi ke Singapura, saya rekreasi. Kamu rekreasi kemana? Pondok saya tidak ada rekreasi. Nah, kok aneh timun? Ya, sekarang tidak ada rekreasi. Iya, kalau cuma masalah urusan dunia, itu kita tidak akan terlalu sedih, tidak akan berkecil hati, karena ketika kita mengharapkan hidayah Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, adalah yang kita harapkan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini, cinta akhirat. Al-inabatu ila daril khulud, pokoknya segala sesuatu yang dapat menggerakkan, mencondongkan hati kita mencintai akhirat, itu yang harus kita raih, yang harus kita usahakan, kita perjuangkan. Karena tidak semua orang diberikan mencintai akhirat. Jadi kalau orang itu cinta akhirat, insya Allah hidupnya akan lurus. Jadi kalau kita contohnya, kenapa Anda kok sergem sekali sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Ya karena inilah kehidupan yang sesungguhnya yang saya kejar. Sampai ada hari ini orang mau sholat jamaah 5 waktu tepat di masjid, karena mungkin motornya rusak, mau pakai ondel tidak ada, akhirnya punyanya Pak Kaki. Dia jalan sekitar
3 kilo dari rumahnya jalan kaki sholat berjamaah di masjid. Masih ada hari ini. Artinya kalau Allah tidak memberikan kecintaan terhadap akhirat, lantas untuk apa? Seperti hari ini kalian berada di pondok ini, mau menghafal Al-Quran. Ini kalau tidak ada tanda hidayah Allah berikan kepada kalian, untuk apa? Kalau mau juara saja, sekarang juara itu gampang. Kalau mau menjadi orang terkenal hari ini gampang. Ya. Jadi antum naik atau antum keliling kota pakai baju terkenal. Ya. Kalau mau cuma mau terkenal, sampai ini terkenalnya ada truk di depannya, dia tabrak saya, tabrak betul. Tapi terkenal, sudah viral di media sosial, tapi sudah digelar almarhum. Karena emang begitu. Su'ul khatimah atau husnul khatimah. Nah, inilah kalau kita sudah mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan lapang, dilapangkan dada kita. Kemudian kita memiliki kecintaan hubul akhirat. Jadi cinta terhadap akhirat. Jadi apa-apa yang menjadikan kita gampang meraih kebahagiaan hidup di akhirat, kita adalah orang yang pertama kali dan selalu berlomba-lomba untuk meraihnya, mencintainya. Hubul akhirat itu bagaimana? Hubul akhirat itu adalah saya punya kedua orang tua yang membesarkan saya, orang tua yang membiayai sekolah saya. Jangan sampai orang tua saya sedih, jangan sampai orang tua saya nangis. Nah, ketika suatu saat orang tua mendengar teman-teman saya dihukum karena lantaran melakukan pelanggaran pondok, menangis atau tidak, sedih atau tidak. Tapi kalau kemudian kita salah satu di antara yang terhukum tadi, coba tanyakan, orang tua sedih atau malah bangga, orang tua senang atau malah gembira. Kalau orang tua sedih, kemudian kalian biasa-biasa saja, cuek, tidak mau tahu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kebahagiaan orang tua, kebahagiaan kita. Orang tua adalah surganya untuk anak-anaknya. Nah, hubul akhirat otomatis apa yang memudahkan jalan kita untuk ke arah sana, itu harus kita pertegas, kita perkuat, kita utamakan. Oh iya, kalau ini nanti orang tua saya sedih, orang tua saya kecewa, nah kemudian apa? Jadi perbaiki. Jangan mentang-mentang orang tua sayang, cinta sama kalian, apa kemauan kalian pasti dituruti. Kalian jangan terperosok dalam istidroj, dilulu itu. Orang tua memenuhi segala keinginannya, apa tujuannya? Biar anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang khidmat kepada Islam itu. Jadi apapun mintanya pasti dituruti. Berapapun apapun, asal anak saya betah di pondok, rasa di pondok. Nah begitu, itu orang tua seperti itu. Walaupun tidak punya uang, bagaimana caranya? Entah bukan sana, bukan sini. Nah itulah perjuangan orang tua, sangat mengharapkan agar anaknya Allah berikan kekuatan untuk hubul akhirat. Hubul akhirat otomatis cinta kepada Allah, Rasulnya, dan cinta kepada orang tuanya. Karena orang tua ingin, kalau orang tua memang kemampuan keterbatasannya dalam menghafal Al-Quran, satu-satu harapannya ada anak-anaknya.
Nah, anak-anak itulah aset yang mereka banggakan. Anak saya di pondok pesantren, anak saya sudah hafal 10 juz, 15 juz. Alhamdulillah tinggal sedikit 3 juz mereka hafal. Kira-kira orang tua itu bangga atau sedih kalau begitu? Ya, bangga. Kenapa kita tidak mau menjadikan orang tua kita bangga? Nah, kalau orang tua kita bangga, jaminannya kehidupan dunia akhirat kita terjaga. Nah, coba bayangkan, ada seorang anak punya orang tua usianya 93 tahun. Wis tidak pikun itu, tidak pikun itu. Tapi dia sabar, setia. Nah, itulah jaminannya surga, merawat orang tua yang sudah seperti itu. Kalau merawat orang tua yang orang tuanya masih gagal, masih pandai cari uang, ya belum. Artinya inna idamil jaya ma'idamil bala. Nanti kalau orang tuanya itu sudah betul-betul tidak bisa apa-apa, jangan-jangan kayak di video itu ditutupi, ngedusi ditutupi, waktu surai sendiri macam-macam. Ya memang sudah tidak punya kekuatan. Nama kita nanti kalian juga akan sama, kita pun sama mengarah ke sana. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahi kita usia panjang, semua akan merasakan. Maka disitulah hadirnya anak soleh, hadirnya orang tua di tengah-tengah kita itu berkah. Maka jangan pernah menyesal, jangan pernah menunda adanya orang tua itu surga. Maka sebelum mengarah ke sana, orang tua kita menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti, yang tidak durhaka. Nah, untuk membekali itu, berapapun usahanya, apapun yang ia butuhkan akan diusahakan. Jadi tidak memandang nilai. Nah, ini. Kemudian adalah ketika orang yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dalam hatinya cahaya ilahi adalah at-tajafi an dalil hurur. Nah, ini at-tajafi, ia akan mengeringkan, mereka akan menjauhkan hatinya itu dari negeri yang menipu dunia. Coba kita diberikan gambar, namanya orang promosi itu yang baik-baik, yang menarik-menarik. Ini enaknya rokok. Ya, pokoknya beraneka rasa, ada molot, ada melon, ada stroberi, ada macam-macam. Itu cuma nipu. Ya, tapi kalau kita betul-betul merokok, ya, kalau betul-betul merokok, hari ini awat-awat itu punya semboyan, cari imam jangan yang merokok. Wong hatinya saja tidak dijaga, apalagi jaga orang lain, kapok kapan, ya. Nah itu, jadi mereka pun pintar. Mau cari jodoh, kalau mau cari pasangan hidup itu merokok tidak usah. Merokok tidak mau, karena kayak apa? Tetap tidak mau, karena untuk tubuhnya saja tidak mencintai, apalagi mencintai orang lain. Nah itu, maka tidak usah tertarik sama rokok itu. Ya. Orang awam pun sama, orang di luar yang mungkin tidak mondok, tidak ini. Kriteria pertama itu menjadi sebuah yang baku. Ya. Itu ngajak boros, ngajak marah merokok itu. Nah ini, jadi artinya memang kenapa pesantren mengajarkan kepada kita untuk betul-betul tidak lengket dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu menipu semuanya. Kalian main game itu manfaatnya apa? Itu kalau memang itu memang nanti dari game satu yang punya program gamer itu juga pengen untuk selalu eksis, untuk selalu menghasilkan uang. Jadi kita ini hanya diperas saja.
dikasih hiburan tapi dijerumuskan. Ya, isinya nanti kalau game ini wah kita menang game, jangan kamu kira menang final, tidak. Nanti ada kawan lagi, ini ada game yang luar biasa, wah akhirnya terbaik lagi. Besok menang lagi, ada lagi. Begitu memang itu namanya orang nyari duit. Yang punya program game itu pengen kaya juga. Nah kayanya cara begitu, ya akhirnya mereka memasangkan orang yang promosi, orang yang pintar masangkan, hanya tertarik, sama saja. Di dalam kehidupan kita semuanya seperti itu. Maka yang terpenting kita ini punya komitmen. Hidup kita itu apa? Kita itu mau kemana? Nah itu yang penting. Nah disitulah orang tua kita mengarahkan anak-anaknya di pesantren agar supaya dia punya pegangan hidup. Ya. Jadi seperti kemarin saya ingin anak saya menjadi pemain bola terkenal. Akhirnya betul anaknya masuk timnas usia 20. Akhirnya setelah dia berusaha tampil di sana sini menang, akhirnya kemarin batal, di cancel kabeh, nangis. Ndak harapannya menjadi terkenal bagus karena ndak diperbolehkan. Nah akhirnya sedih, akhirnya larinya sedih kemana? Ya akhirnya ya ke tempat-tempat yang tidak sepantasnya. Nah itu kan sangat disayangkan. Wonggon itu kan ibaratnya kalau kita termotivasi kesuksesan yang tertunda. Nah makanya kalau di kita juga tidak ada yang seperti itu, karena kita selalu diusahakan untuk dibimbing kepada ajaran-ajaran Islam yang hanif, yang lurus, yang tidak sembarangan. Nah ini yang keberkahan Ramadan yang selalu kita cari. Ya silakan. Memang kalau kita main sepak bola bisa terkenal seperti Muhammad Soleh atau Saleh itu mah barokahnya banyak. Artinya orang ingin tahu Islam dan lain sebagainya. Tetapi ketika gagal, jangan kemudian salah jalan. Nah itu yang paling, maka tidak boleh. Kita punya cita-cita tinggi, jiwa kita pun harus tinggi. Jadi jangan kemudian lempem, gagal kok lempem. Ya sudah, nanti suatu saat ada gilirannya lagi. Nah itu semangat yang penting. Tapi jangan korbankan. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara dunia akhirnya kita terjerumus kepada hal yang dilarang. Nah ini, jadi ya kita tetap percayalah. Namanya segala sesuatu kebaikan pasti nanti akan ada kesempatan lagi. Jangan menganggap kehidupan ini hanya sebatas sedaun, sebesar selembar daun. Kalau sudah putus-putus tidak ada harapan. Latai asu min rauhillah, kita tidak putus asa. Ya, kita tidak putus asa. Kita harus semangat. Ya. Kemudian yang ketiga yang penting, al-istiqdadu lil maut qabla nuzulihi, kita persiapan kematian. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nah dalam hal ini semua tahu kematian tidak menyasar dan tidak terkhusus untuk yang usianya tua. Orang tua meninggal wajar, tapi kalau anak muda meninggal itu kelihatannya kok banyak yang iman, karena memang tahu kalau muda itu harapannya jalannya panjang. Kalau orang tua sudah banyak mengalami jerih payah kehidupan, wajar kalau mati tidak apa-apa, tapi kalau anak tidak. Tapi dalam artian seluruhnya kematian itu akan menimpa kapanpun dimanapun kita berada. Dan kalau sudah jadwalnya tidak bisa diajukan atau minta dimundurkan.
Nah, inilah keinginan kita semuanya, mempersiapkan kematian sebelum datangnya jadwal kematian kita. Maka di pondok ini kita dilatih, kita dibimbing hal-hal yang dapat menguatkan cinta akhirat kita, hal-hal yang dapat menjadikan kita mencari dunia boleh silahkan, tapi jangan hatinya terikat dengan dunia, nanti akan salah jalan. Nah itu yang kita harapkan, karena nanti kita diharapkan kita sukses di akhiratnya menjadi penduduk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suasana-suasana Ramadan ini keberkahan rahmat maghfirahnya tercurahkan. Mudah-mudahan kita Allah anugerahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sejenak masa mustajabah doa, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan santri-santri yang mungkin agak-agak tidak kerasan, Allah kencangkan, Allah kuatkan untuk bisa kerasan di pondok. Santri-santri yang mungkin ada saya juga pokoknya saya ingin kuat, kemudian dengan Ramadan ini dan harapan kita mudah-mudahan Allah supaya anugerahkan kepada mereka yang tidak kerasan-kerasan tadi jiwa-jiwa yang kesatria, jiwa-jiwa yang luar biasa, sehingga ia Allah kuatkan, Allah istiqomahkan untuk bertafaqquh fiddin di ma'ad ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk semuanya mudah-mudahan Allah anugerahkan kesabaran, keistiqomahan dan mujahadah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama zanbaghi li jalali wajhika wa li sultani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatul amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli sharrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawadid dunya wal akhirah illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Ustaz yang telah memberikan usia kepada kita semua dan doanya, semoga Allah ijabahi doa kita semua dan kita juga bisa memahami apa yang beliau sampaikan dan bisa menjalannya. Semoga di akhir ini kita puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sudah di penghujung acara. Setelah nanti saya tutup, tidak usah pergi kemana-mana, mungkin cukup di tempatnya masing-masing. Kita akan mengadakan buka bersama. Nanti masih ada untuk membatalkan puasa. Habis itu nanti yang sudah batal wudunya silakan segera ambil air wudu. Nanti insya Allah sehabis sholat maghrib kita akan lanjut makan bersama. Begitu untuk ustaz-ustaz sekalian dan semua para santri sekalian. Baik, kalau gitu kita lanjutkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah.
Lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.